Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayulatur Rahma, NB 160. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya mengenai etika bisnis lingkungan pada mata kuliah etika bisnis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bisnis dan apa itu etika bisnis. Bisnis adalah organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lain untuk mendapatkan keuntungan. Nah, untuk pengertian dari etika bisnis itu sendiri yaitu etika bisnis adalah studi khusus tentang moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral yang diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Terdapat 3 pendekatan dasar dalam merumuskan perilaku etika bisnis. Yang pertama ada pendekatan utilitarian, yaitu setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak, seseorang hendaknya mengikuti cara-cara yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan hak individu. Setiap orang dalam tindakan dan perilakunya mempunyai hak-hak dasar yang harus dihormati. Namun, tindakan atau perilaku tersebut harus dihindari jika dianggap menimbulkan konflik dengan hak orang lain. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan keadilan. Pengambilan keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik secara individu maupun berkelompok. Etika bisnis yang baik adalah jika sebuah perusahaan ingin sukses diperlukan 3 hal utama menurut Richard de Geertz. Yang pertama, membuat produk yang bagus, yang kedua, manajemen yang bagus, dan yang ketiga, mempunyai etika. Selanjutnya, etika lingkungan. Etika lingkungan adalah hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan hidup secara keseluruhan. Teori etika lingkungan, suatu upaya untuk membangun landasan rasional suatu sistem, prinsip-prinsip moral yang dapat dijadikan pedoman bagi upaya manusia dalam merawat ekosistem alam dan lingkungan sekitarnya. Terdapat 2 pendekatan etika lingkungan. Yang pertama, jenis pendekatan yang berpusat pada manusia, dan yang kedua, jenis pendekatan yang berpusat pada kehidupan. Yang pertama, tipe pendekatan yang berpusat pada manusia. Teori etika yang berpusat pada manusia mendukung kewajiban moral manusia untuk menghormati alam karena didasarkan pada kewajiban untuk menghormati orang lain sebagai manusia. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan yang berpusat pada kehidupan. Kewajiban manusia terhadap alam tidak berasal dari kewajiban terhadap manusia. Dengan kata lain, etika lingkungan bukanlah suatu subdivisi dari etika yang berpusat pada manusia. Jadi, etika lingkungan hidup berbicara tentang perilaku manusia terhadap alam dan juga hubungan antara seluruh kehidupan di alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak terhadap alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya atau dengan alam secara keseluruhan, termasuk kebijakan politik dan ekonomi yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap alam. Terdapat 3 teori etika lingkungan menurut Keraf. Yang pertama, teori antroposentrisme, yaitu teori lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil terkait dengan alam baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, teori biosentrisme. Biosentrisme adalah setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan bernilai pada dirinya sendiri. Tidak hanya manusia yang mempunyai nilai, alam juga mempunyai nilai tersendiri di luar kepentingan manusia. Teori yang ketiga, teori ekosentrisme. Ekosentrisme yaitu kelanjutan dari teori biosentrisme. Kesimpulannya, etika bisnis perlu dimiliki oleh individu maupun perusahaan. Etika bisnis sangat berguna dalam menyelesaikan permasalahan bisnis. Etika bisnis juga mempunyai sanksi moral. Tanpa etika bisnis, perekonomian akan kacau. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.